Sebuah game VR populer yang menyapu dunia. Beberapa orang menemukan bahwa mereka dapat memasuki game melalui cara lain. Dapatkah mereka membawa keterampilan yang diperoleh dalam game kembali ke kehidupan nyata? Ini kelanjutan dari part sebelumnya. Jay berkata, ini tampaknya seperti bos final di rintangan terakhir. Aku mendapatkan kunci ini dari monster itu. Jay pun lalu membuka pintu gerbang menggunakan kunci itu. Pintu pun lalu terbuka. Jay pun masuk dan lalu diikutin oleh Lau Lau. Ketika sudah gilirannya Lau Lau untuk masuk, Lau Lau pun menabrak sesuatu. Tian pun lalu bertanya, apa yang terjadi? Apa ada yang salah? Apa kau tidak bisa masuk? Tanya Jay. Tian pun lalu mengecek informasi dari dinding barrier itu. Tertulis, peringatan, Anda telah terinfeksi gulungan alkemis, Anda tidak dapat masuk dengan kondisi saat ini. Dan lalu Jay berkata, ini segel pengunci jiwa. Ini adalah segel prasasti yang berlevel tinggi, yang memperbolehkan penyihir untuk membuat jejak pada jiwa mereka, khususnya hanya membaca mantra yang bisa menghancurkan segel ini. Dan kau tidak dapat menghancurkan segel ini dengan paksa, ucapnya Jay. Tian berpikir sejenak. Lau Lau pun lalu berbicara, banyak lokasi magic yang menggunakan segel jenis ini. Mereka dirancang untuk mencegah pemain masuk. Hanya saja aku tidak tahu kenapa. Tian yang sudah selesai berpikir pun lalu berkata, segel pengunci jiwa dirancang untuk mencegah pemain masuk. Sepertinya aku paham untuk apa ini. Tian pun lalu membisikkannya kepada Jay. Apakah kau yakin? Ucap Jay. Jay pun lalu berkata lagi, baiklah, mari coba apa yang kau bilang, aku akan melihatmu nanti. Pintu pun lalu tertutup dengan sendirinya. Lalu muncullah sebuah pemberitahuan sistem. Tertulis, selamat Anda menyelesaikan quest menjelajahi goa. Anda mendapatkan izin dari Jay. Catatan, tahap selanjutnya dari quest ini akan muncul setelah Anda pergi melewati pintu. Lau Lau pun lalu bertanya kepada Tian, bagaimana Jay bisa keluar? Tian pun lalu berkata, sistem hanya menunjukkan misi penjelajahan selesai. Ayo kita bisa pergi sekarang. Lau Lau pun kecewa karena tidak dapat masuk dan ia berkata, aku punya firasat ada sesuatu yang sulit dipercaya di balik pintu ini, sangat memalukan untuk hanya berakhir di sini, ucap Lau Lau. Tian pun lalu berkata, sejak kita tidak bisa masuk, tidak ada yang bisa kita lakukan lagi. Lau Lau pun lalu memberikan sebuah item gulungan kepada Tian. Lau Lau pun lalu berkata, ini gulungan teleportasi. Kau hanya perlu mempunyai 10 poin kecerdasan untuk mengaktifkan ini, dan kau akan kembali ke portal terdekat. Tian pun lalu meminta pertemanan kepada Lau Lau, karena Tian ingin membicarakan sesuatu. Wah, ini Tian cari kesempatan aja ini ya, bahaya ini Tian. Lau Lau pun lalu mengajak Tian untuk membicarakan ini di luar saja, dan Lau Lau pun lalu berteleportasi keluar. Sedangkan Tian hanya memperhatikan gulungan itu. Xin pun lalu berpindah ke zona aman. Lau Lau pun lalu mencari Tian. Lau Lau pun berkata, kenapa dia belum kembali? Jangan bilang dia tidak tahu cara menggunakan gulungan teleportasi itu. Lau Lau pun lalu mengecek Tian menggunakan forum chat. Lau Lau pun bertanya, kamu di mana? Dan ternyata Tian sedang offline. Parah ini Tian ya, udah buat kesepakatan mau bicara di luar, malah offline. Parah. Xin pun lalu berpindah lagi ke Tian. Terlihat Tian yang sudah mencopot VR-nya, dan Tian sedang menunggu Lau Lau untuk kembali. Oh ya, penjelasan sedikit ya, sekarang jiwa nanti diganti dengan spirit, biar bisa bedain nanti spirit sama soul. Oke. Game Magic ini dan tempat sebelumnya ku tinggali selama 10 tahun sebenarnya adalah tempat yang sama. Ini tampak seperti mereka telah terasingkan dari dua dunia yang berbeda oleh Saul dan Blocking Seal.
Tian lalu berkata, bos atribut spirit, perlengkapan spirit. Maksudnya itu dua tempatnya itu kan sama, tapi itu jeda waktunya itu berbeda. Itu yang dimaksud kayaknya. Tian pun lalu berkata lagi, di kehidupanku yang sebelumnya, aku tak pernah pergi dari pemain biasa seperti Qian dan Lau Lau. Jika begini kasusnya, mungkin aku bisa masuk ke dalam pintu itu jika menggunakan metode yang memasuki game dengan cara itu. Maksud itu cara yang dulu itu, yang Tian masuk ke dalam game sendiri, bukan menggunakan alat VR atau apapun, tapi dirinya yang masuk gitu ya maksudnya ya. Tian pun lalu berkata lagi, walau Paman Hao melarangku menggunakan metode itu, apa yang akan terjadi jika Qian tahu aku tidak ada di rumah? Sepertinya Qian masih ada di dalam game. Tian pun lalu mencoba memasuki game menggunakan cara itu. Tian pun lalu memasuki permainan. Tian pun lalu berkata, ternyata pikiranku benar, dua dunia ini terhubung. Tampaknya spirit equipment dapat digunakan jika aku masuk ke dalam game lewat helmet. Di sisi lain, perlengkapan bisa menjadi tercemar jika aku menggunakan metode spesial untuk masuk ke dalam game. Tian pun lalu kembali ke gua dan mencoba memasuki pintu yang kemarin dia gagal itu bersama Lau Lau. Tian pun lalu menemui Jai dan Tian pun lalu bertanya, apakah kau sudah menemukan apa yang kau cari, Jai? Jai pun lalu berkata, Necromancer Rafaela sungguh jenius. Dia memodifikasi segel prasasti menggunakan api dari undead. Dia mengubah dirinya sendiri menjadi elfi bayangan pertama. Jai pun lalu berkata lagi, dia meninggalkan harta rangkuman api dari undead terkuat dan sebuah segel prasasti, dan hanya dapat diaktifkan jika ia memiliki campuran dari elf dan manusia, ucap Jai. Penyihir besar meninggalkan kesempatan ini untukku. Aku harus mengikuti langkah kakinya dan menjadi elf bayangan. Jai pun nampak kelelahan. Tian pun lalu bertanya, apa kau berhasil? Jai pun menjawab, aku hanya sementara terserap oleh Soul Flames. Tian pun lalu bertanya, jadi apa saja yang kau temukan selain bagian dari segel prasasti dan api undead? Jai pun lalu menjawab, semua buku sihir terhubung, jadi aku tidak bisa mengambil mereka. Tapi ada satu hal kecil yang mungkin kau akan tertarik, ucap Jai. Jai pun lalu menunjukkan buku yang ia temui kepada Tian. Tian pun menghampirinya lalu melihat sesuatu dan lalu bertanya kepada Jai, apa itu? Jai pun lalu menjelaskan itu kunci yang hilang untuk ke City of Sanctuary. Jai pun lalu menjelaskan lagi, ini adalah rekaman masa lalu. Penyihir besar Rafaela meneliti Sanctuary dan telah lama hilang dalam waktu yang panjang. Cantik anjir. Dia mengambil kesempatan dan meminjam kekuatan dari undead untuk menjadi Shadow Elf pertama di benua Cina. Dan dari titik ini juga manusia dan elf tidak percaya satu sama lain. Dikarenakan ada elf pertama yang menggunakan metode itu untuk mendapatkan kekuatan dan menimbulkan efek samping, yaitu kebencian dari manusia dan elf itu sendiri. Tian pun mengambil kunci itu dan muncul sebuah pemberitahuan sistem. Anda menerima kunci bank di City of Runes bernomor 78 dan terukir di kuncinya. Anda dapat menggunakan kunci ini untuk membuka brankas dan mengambil apapun yang ada di dalamnya. Tian pun lalu mendapatkan pemberitahuan sistem lagi. Quest utama penjelajahan tambang telah selesai. Tingkat quest B, hadiah yang diterima tidak diketahui. Kekuatan dasar tambah 1, kelincahan nambah 1, kekuatan fisik dasar nambah 1, kecerdasan dasar nambah 1, IQ nambah 1. 1 itu maksudnya tambah 1 tuh tambah 1 poin gitu ya, biar gak bingung. Setelah selesai, Tian pun lalu mendapatkan misi selanjutnya. Penjelasan misi, Anda memiliki kunci yang ditinggalkan oleh Necromancer Rafaela, kekuatan tersembunyi, memaksa Anda melanjutkan penyelidikan ini. Tian pun lalu mengecek status yang ia miliki. Physical Strength level 6, Power level 30 plus 8 room level plus 10 Equipment forum, dan Agility 10, Internet 7. Tian pun lalu ingin menaikkan atributnya dengan cara menyelesaikan quest ini.
Jay pun lalu mengajak Tian untuk keluar karena gua ini akan segera runtuh. Shin pun berpindah di luar gua. Jay berkata kepada Tian, aku perlu mencari tempat yang aman untuk berteleportasi menjadi Shadow F. Tian pun lalu memperingatkan Jay agar berhati-hati. Jay pun lalu mendekati Tian dan berkata, Tian, kau berbeda dari orang lain. Aku berhutang budi padamu. Aku akan membayarnya lain kali jika aku memiliki kesempatan, ucap Jay. Jay pun lalu berkata lagi, persatuan pasti mencari jalan mengejar aura undead di dirimu. Jadi kau juga perlu berhati-hati. Aku akan menunggumu untuk bertemu denganku, dan aku harap kau akan menjadi lebih kuat ke depannya, ucap Jay. Tian pun lalu berkata di dalam hatinya, kunci emas itu tampaknya penting untuk memulai tahap selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Admin pamit, sampai jumpa di part selanjutnya.